Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Eh, di pertemuan ke-14 ini, saya akan mengenai apa ya, boleh dikatakan sebagai bagian dari sebentar ya. Oke, di pertemuan ke-14 ini saya lebih membahas mengenai apa sih yang mengenai strategi pengujian dari pengalaman itu sendiri. Karena boleh dikatakan bahwa pengujian pasti memiliki sebuah strategi yang dimana di dalam proses pengembangan perangkat lunak ada sesuatu hal yang ingin dikemukakan atau ingin disampaikan. Terdengar ya suara saya ya? Terdengar, Pak. Oke, Dengar, Pak. iya. Lanjut. Sambil menunggu teman yang lain, nggak apa-apa. Strategi pengujian adalah satu bagian di mana ketika menguji coba sebuah perangkat lunak perlu dilakukan agar apa? Agar memudahkan ketika para perancang dalam menentukan keberhasilan dari sistem yang telah dikerjakan atau dibuat. Nah, sistem yang dibuat atau sistem yang telah dikerjakan artinya adalah perlu perencanaan, perlu sesuatu yang perlu dikembangkan. Nah, dari mana proses itu bisa berkembang? Pastinya ada namanya perencanaan di awal. Contoh misalkan ketika kita ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak, artinya adalah perlu melakukan sebuah analisa, perlu melakukan sebuah desain, perlu melakukan sebuah gambaran eh, bagaimana rancangan itu bisa dibangun dengan dibuatkan apa ya, modelnya. Misalkan ingin membuat sebuah website, pasti dilihat dahulu, didesain dahulu. Website itu apakah akan memudahkan si user atau malah ingin menyulitkan si user itu sendiri dalam menggunakannya. Misalkan kalian membuat sebuah website, kemudian kalian uji, menurut kalian itu baik, menurut kalian itu tidak masalah, tidak ada yang perlu diperlihatkan. Misalkan contoh, misalkan kalian membuat website yang menurut kalian itu, misalkan contoh dalam proses pencarian atau searching, biasanya kalau searching itu udah di atas, kemudian kalian ubah berada di bawah, artinya adalah kalian mau mengubah sesuatu itu akan mengakibatkan orang tersebut akan memudahkan dalam proses penggunaannya, atau malah sebaliknya, karena sesuatunya itu yang diperlukan adalah sesuatu yang baik atau yang sudah teruji. Siapa yang akan menguji? Pasti ada timnya. Ada, tadi saya bilang, ada analisanya, ada desainnya, kemudian ada si pembuat programnya, kemudian ada yang membuat database-nya, kemudian ada yang mengujinya, kemudian ada maintenance-nya sendiri. Artinya adalah orang-orang itu sudah bekerja secara profesional menurut bidangnya masing-masing. Bisa saja dalam proses pengujian tiba-tiba ada kesalahan, tiba-tiba ada masalah. Perlu maintenance, perlu ditambahkan tim yang bisa membuat itu agar memudahkan lah, intinya seperti itu. Kenapa? Yang tadi di sini dilihat, kalau itu bisa berhasil, artinya memudahkan para perancang usernya. Para perancang sudah berhasil menurut dia, memudahkan pasti. Kemudian akan memudahkan juga untuk usernya sendiri yang menggunakan. Sudah pasti akan memudahkan. Tidak mungkinlah justru malah mengakibatkan si user itu malah jadi kewalahan dengan menggunakan yang sudah dibuat oleh kalian, malah malah jadi masalah. Justru sebaliknya, malah lebih memudahkan dia. Nah, sistemnya pun sudah berhasil dalam mengembangkan proses yang sudah dibuatnya. Jadi demikian adalah proses itu perlu panjang. Makanya saya bilang, maka selalu saya wanti-wanti, kalian membuat sebuah tim, sudah kalian uji coba. Contoh misalkan dalam semester kemarin,
Kalian buat sebuah sistem kecil saja, tidak besar. Hanya membutuhkan sesuatu yang bisa dikembangkan dari situ. Nah, kemudian kalian butuh waktu sekitar berapa sesi? Nah, dalam jangka waktu 7 minggu, 7 pekan. Artinya adalah kalian butuh waktu sekitar 1 bulan 3 minggu. Artinya adalah kalian sudah bisa dengan web system yang kecil itu sudah berhasil. Dari situ tinggal kalian kembangkan nantinya. Kalau sudah dikembangkan, artinya sudah ada proses tahapannya. Proses-proses itu pasti perlu pengujian yang baik. Lalu, selanjutnya, ketika proses testing atau proses pengujian itu dilakukan, ini berarti di titik, sebenarnya di titik akhir. Sebelum apa? Sebelum program tersebut, sebelum sistem tersebut diberikan kepada si user. Kalau belum diberikan kepada si user, artinya kalian perlu pengujian. Itu yang diuji. Artinya kalian harus tahu menguji sistem itu seperti apa. Bukan malah kalian menjadi apa gitu. Misalkan dalam proses pengujian, dibutuhkan sekitar berapa user misalkan. User saja. Untuk apa? Menguji. Menguji coba apa yang sudah dia kalian buat. Kita sudah kembangkan itu. Di dalam proses testing, ada yang namanya unit testing itu sendiri. Lalu ada modul testingnya. Nah, unit testing dengan modul testing tersebut adalah sebagai komponen dari testing tersebut. Nah, kemudian dari modul testing ke subsistem testing tersebut adalah sebuah integrasi sampai hingga akhir sistem tersebut di testing. Prosesnya panjang. Nah, dari sistem setting ke acceptance testing adalah sebagai user testing itu sendiri. Artinya adalah orang di luar dari kalian, user yang akan menguji. Nah, anggaplah sebagai unit testing sampai ke modul itu adalah kalian, komponen. Nah, dari kalian, komponen artinya adalah orang-orang yang bekerja di situ. Orang-orang yang melakukan sesuatu dalam proses pengembangan produk yang kalian kembangkan. Barulah dari modul testing, subsystem, kemudian sistem itu jadi. Barulah orang-orang yang melakukan proses pengujian. Artinya integrasi. Saling berkesinambungan satu sama lain dengan tim tersebut. Unit testing dengan modul testing adalah sebagai siapa? Misalkan sebagai si analis atau si desain. Anggaplah kalau sudah menjadi sebuah modul testing sebuah sistem, sampai jadinya sistem tersebut adalah si perancang yang membuat program tersebut, yang mengembangkan program tersebut, barulah orang yang menguji nantinya di akhir. Bisa saja, tadi saya bilang bisa user, bisa kalian sendiri, atau mungkin di luar dari ekspektasi tersebut. Nah, sistem testing hingga acceptance adalah apa ya? Ketika sudah jadi acceptance, artinya sudah kalian checklist, sudah kalian lakukan proses pengoreksian di situ. Titik kelemahannya di mana dari sistem tersebut? Apakah ini bisa digunakan dengan baik nantinya, atau perlu perbaikan? Perlu sekali. Karena apa? Yang ini adalah bagian user. Artinya adalah si user akan tahu kelemahan sistem tersebut kalau dikembangkan nantinya. Panjang perjalanan prosesnya. Karena apa? Pernah kalau tidak salah saya, ya itu tadi saya bilang, kalian membuat sebuah tim, kemudian kalian kembangkan proses tersebut, panjang. Jalannya, kalau kalian buat kemarin sekitar 7 minggu, 7 pekan. Kalau sudah dalam sebuah perusahaan, sebuah company, kalian butuh waktu sekitar lebih dari waktu yang sudah kalian kerjakan saat ini. Panjang sekali. Jadi, kalaupun nantinya ketika ada masalah, ada maintenance di situ, ya diperlukan dengan cara demikian. Karena apa, dalam proses pengembangan sebuah sistem, tidak demikian, tidak rupa-rupa dalam artian mudah, tidak. Jadi sulit ya, pasti kalau saya bilang. Karena apa, dalam mengembangkan sebuah sistem itu tidak mudah. Perlu jangkauan yang luas. Maka saya bilang, kalau tidak salah kemarin ketika saya bicara terakhir sesi setelah mata kuliah, saya bicara tentang dengan Mas Alfred dengan temannya. Ada pertanyaan seperti ini. Eh, Apa yang perlu saya jual nantinya ketika saya sudah bekerja di dalam company tersebut? Kalian mudah. Kalau kalian fokus dengan program tersebut,
artinya kalian akan mengembangkan program tersebut dengan baik. Pengujiannya dengan apa? Mungkin bisa saja kalian mengambil sertifikat atau training dimanapun. Itu sebagai tambahan, sebagai modal. Ketika kalian diuji nantinya sebagai seorang perancang dari pengembangan perangkat tersebut. Ya, kalau kalian ingin mengembangkan jaringan, kalian mengembangkan networking, sudah pasti bisa saja ikut Mikrotik, bisa saja ikut Cisco. Banyak hal yang kalian bisa ikuti lah di situ. Saya lanjut. Unit testing adalah sebuah pengujian di mana masing-masing unit tersebut ada namanya sebuah komponen program yang ketika untuk meyakinkan bahwa semuanya sudah bisa beroperasi secara benar. Nah, pengujiannya dengan unit testing tersebut artinya adalah alat atau mungkin program dengan cara demikian. Karena ketika menguji sebuah bagian unit testing tersebut, komponennya banyak sekali. Programnya pun juga banyak. Nah, ya pastinya kita harus meyakinkan. Kalau kalian sudah meyakinkan orang, artinya kalian mampu mengembangkan program tersebut. Sama halnya seperti saya. Saya mengajarkan kalian. Tidak mungkin saya pasti memberikan negatif ke kalian. Tidak. Justru saya memberikan positif ke kalian. Ketika itu dikembangkan, artinya adalah saya mengajarkan kalian dengan cara yang sudah saya gunakan sebelumnya. Kalaupun kalian nanti sudah bisa membuatnya sendiri, artinya bisa dalam sendiri, secara individual ataupun secara tim, berarti kalian mampu mengerjakan pengembangan produk tersebut. Di dalam modul testing, ketika pengujian terhadap sebuah koleksi unit, artinya komponen yang saling berhubungan tadi, bisa saja networking, bisa saja program, bisa saja database, bisa saja laptop kalian ataupun komputer kalian. Ya, banyak hal lah sebagai komponen yang saling terhubung. Karena apa? Tidak mungkin ketika mengembangkan sebuah perangkat lunak kalau tidak ada komponen yang saling terhubung di situ. Mustahil, saya bilang. Karena apa? Butuh. Ya, anggaplah seperti apa ya? Boleh dikatakan saling membutuhkan, saling ingin melakukan sesuatu yang ingin dikembangkan pastinya. Nah, modul testing tersebut dengan unit testing sebenarnya hampir mirip. Karena apa? Berkaitan dengan apa yang ingin dikembangkan. Kenapa itu perlu sekali di dalam proses pengembangan produk tersebut? Artinya banyak yang bisa kita gunakan lah, sesuatunya tersebut. Karena pasti memiliki apa ya, gambarannya luas lah. Kalau dengan menggunakan program misalkan, kalian menggunakan program misalkan PHP, kalian bisa belajar, kalian bisa mengulas kembali PHP berapa yang sudah kalian kuasai. Atau bahkan ingin mengembangkan dengan proses program-program yang lain bisa saja. Itu bisa saja terjadi. Nah, saya pernah bilang, kalian boleh belajar dengan keseluruhan mata kuliah ataupun program. Tetapi ketika untuk bekerja nantinya, ataupun kalian membuat sebuah perusahaan, ya aminlah mudah-mudahan, pasti membutuhkan satu saja, tidak perlu banyak-banyak. Satu sebagai modal. Kalau kalian ingin mengembangkan proses dari perangkat tersebut. Karena apa? Fokus satu sudah menjadi bagian yang penting. Satu saja sudah menjadi cuan. Ibaratnya seperti itu. Apalagi nanti kalau sudah banyak program yang kalian kuasai, lebih banyak lagi cuan yang berdatangan. Nah, anggaplah seperti itu nantinya. Kalau itu ingin dikembangkan. Nah, di dalam sebuah subsistem, artinya bagian dari sistem tersebut yang ada di dalam. Karena apa? Ketika pengujian di dalam proses tersebut membutuhkan koleksi modul. Nah, koleksi modul inilah yang akan membentuk bagaimana suatu subsistem atau dari aplikasi tersebut terjadi, berkembang, menjadi sebuah perencanaan yang baik. Ujian inilah
yang jadi bagian. Kalau bagiannya adalah sebagai sebuah modul tadi, membentuk sebuah subsistem jadi sebuah aplikasi tersebut, sebenarnya kalau sudah dikerjakan dengan baik pasti akan mudah. Kalau sudah belajar dengan baik, tentunya akan mudah dalam proses pembangunan. Tetapi kalau itu akan malah membuat semakin sulit, sudah bisa saja terjadi seperti itu. Karena apa? Sesuatunya berasal dari bagian yang sudah akan dikembangkan tadi. Itu yang di substansinya. Karena apa? Ketika mengembangkan sebuah perangkat lunak itu ya pasti tadi sulit. Tidak ada yang mudah mengembangkannya. Sulit sekali menurut saya. Apa yang sudah saya ajarkan ke kalian sama hal seperti itu tadi. Tidak mudah. Ketika membuat sebuah program itu tidak mudah. Apalagi membuat sebuah aplikasi yang bisa besar. Banyak perusahaan melakukan hal itu atau bahkan banyak konsultan di situ. Program apa yang ingin dibuat, kemudian apa yang ingin dikembangkan di situ banyak hal yang ingin dilakukan. Tetapi substansinya pasti berbeda. Secara cuannya pun juga pasti akan berbeda. Tidak semua sama di situ. Kemudian sistem testing. Kalau sistem testing lebih kepada pengujian terhadap integrasi. Artinya adalah hubungan yang dengan siapa? Dengan sistem tadi, dengan aplikasi tadi. Nah, contoh misalkan dalam keterhubungan antara subsistem. Tadi saya jelaskan di awal. Bisa saja aplikasi dengan database-nya. Itu bisa saja terjadi. Kenapa? Kaitannya pasti ada dengan seperti itu. Integrasi dari masing-masing subsistem tersebut pasti memiliki keterkaitan, pasti memiliki terhubungan. Artinya adalah substansinya, kalau dengan keterhubungan tersebut banyak sedikit dan pasti juga tidak akan mudah ketika mengembangkan sebuah program tersebut. Kenapa itu bisa terjadi misalkan seperti itu? Kenapa proses dari subsistem dengan sistem tersebut ada? Banyak sekali. Itu terjadi. Bisa saja terjadi di dalam sebuah perusahaan yang ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak. Juga bisa saja terjadi dengan kalian sebagai programmer awal, programmer dasar. Pasti semua akan terjadi di situ. Nah, subsistem dengan sistem tersebut keterkaitan yang tadi berhubungan satu sama lainnya. Keterhubungan satu sama lainnya ini dibutuhkan. Karena apa? Kalau tidak memiliki hubungan yang baik di antara sistem dengan program yang tersebut, ya tidak akan berjalan dengan baik juga pastinya. Justru malah akan menjadi yang tidak diinginkan. Bisa saja terjadi seperti itu. Kemudian, selanjutnya, acceptance. Kalau acceptance, lebih kepada proses terakhir, pengujian terakhir. Artinya apa? Sudah menjadi bagian yang checklist. Kalau di akhir itu ya saya anggap sebagai checklist lah. Karena apa? Kalau itu bisa terjadi dengan proses checklist terakhir, semua pengujian artinya sudah berhasil. Acceptance tidak sudah berhasil, saya bilang anggapnya. Tidak berhasil secara keseluruhan. Cara demikian bahwa pengujian yang dilakukan berarti sudah berhasil dengan baik. Karena apa? Sistem nanti akan dipakai oleh user. Jangan sampai malah sistem tersebut menjadi petaka buat si user. Menjadi masalah buat si user. Berat buat kalian yang membuat. Kalau tidak berhasil dengan baik. Berat saya bilang. Anggaplah sebuah pertandingan sepak bola lah. Posisi terakhir pasti ada di striker. Sebagai apa? Sebagai penentu, sebagai pencetak gol. Kalau pencetak golnya sudah bermasalah,
tidak harusnya ditendang ke arah gawang, malah ditendang ke atas gawang, artinya tidak berhasil. Sama hal seperti itu. Contohnya seperti itu, tidak jauh-jauh berbeda lah. Contoh yang paling dekatnya. Kalau kalian tendang ke arah atas, sebagai seorang striker, berarti kalian belum mampu menjadi seorang striker yang baik. Sama halnya ketika melakukan pengujian ini. Kalau pengujian terakhirnya sudah baik, sudah gol, sudah mendapatkan finalnya, berarti itu bisa dilakukan. Nantinya akan dilakukan dengan user. User itulah yang akan menjadi bagian nantinya. Sebagai seorang yang menerimalah, anggaplah seperti itu. Kemudian, perlu melibatkan sebuah pengujian, di mana data itu dari pengguna sistem. Artinya, kalian melakukan data yang ada. Data kecilnya saja, tidak usah banyak-banyak. Selalu saya bilang, kalian buat tidak harus sempurna. Kalau kalian buat, kalian mampu, artinya kalian sudah bisa melakukan itu. Selalu saya wanti-wanti seperti itu dalam membuat tugas kalian. Tidak ada yang berbeda loh di antara kalian satu sama lain. Melibatkan pengujian dengan adanya namanya pengguna, dengan adanya data dari pengguna sistem tersebut pasti perlu, pasti dibutuhkan sekali. Karena apa? Si pengguna atau user itu butuh pengguna sistem. Artinya user tersebut bisa saja mengerti dan bisa saja tidak mengerti. Karena apa? Tidak semua user mengerti dengan kondisi tersebut. Tetapi kalau sudah mengerti, artinya dia harus tahu mengembangkan sebuah perkara itu seperti ini. Dia yang menguji, dia yang acceptance. Artinya di akhir posisi dari proses pengujian tersebut. Kalau itu terjadi dengan proses yang berbeda, maka tinggal lihat saja apakah ini sudah berhasil atau menjadi petaka. Itu seperti itu. Kemudian, ini biasa dikenal sebagai sebuah alpha test atau beta test. Untuk apa? Untuk software ataupun aplikasi ataupun perangkat lunak yang komersial. Artinya sudah diperjualbelikan. Nah, saya bilang tadi sudah menjadi cuan dari proses testing tersebut, di mana pengujian ini dilakukan oleh potensial customer. Artinya user yang memiliki potensi. Artinya user ini yang tadi saya bilang sudah mampu, sudah mengerti dengan keadaan yang terjadi di sekitaran tersebut. Itu yang terjadi. Jadi kita bayangkanlah kondisi tersebut. Karena apa? Walaupun dengan proses yang berbeda, dengan cara yang demikian, di mana software tersebut komersial, artinya ya tadi saya bilang, balik lagi ke cuan, dibutuhkan sebuah cuan, sudah pasti seperti itu. Kalau pengujiannya ya demikian tadi, ya, banyak hal. Kenapa? Kalau dalam membuat sebuah program, dalam membuat sebuah program yang tetap berbeda, tetapi malah jadi masalah buat kalian ya, sudah. Jadi saya bilang, tapi kalau misalkan itu menurut kalian bagus, baik, kita tinggal kembangkan saja. Oke, lanjut ke rencana pengujian. Di dalam rencana pengujian dibutuhkan namanya proses testing. Proses ketika melakukan fase, di mana saat itu adalah fase utama di dalam proses pengujian yang dikembangkan. Dideskripsikan saja sesuatu. Dideskripsikan dengan media seperti apa. Deskripsinya bagaimana yang ingin dikembangkan. Tinggal melakukan caranya saja. Caranya ini pasti akan berbeda-beda, tidak semuanya sama. Nah, itu yang dilakukan. Kalau ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak. Ya. Di dalam proses testing, ya, fase utama artinya adalah step by step yang dilakukan. Tadi semua direncanakan dahulu. Tadi saya bilang proses testing direncanakan di awal. Tadi dari mulai apa? Dari mulai sampai ke acceptance-nya. Dari mulai di awal tadi sampai ke acceptance. Bayangkan saja panjang sekali proses pengerjaan yang dilakukan di situ. Kemudian pelacakan kebutuhan.
Nah, di dalam pelacakan kebutuhan, pasti membutuhkan sesuatu yang bisa si user itu bisa menguji secara individu, artinya perorangan. Nah, kebutuhan si user, kita perlukan apa? Dia memerlukan apa? Kita butuh seperti itu. Kenapa? Kita pasti akan mencoba untuk memberikan sesuatu untuk si user tersebut. Kalau semua kebutuhan si user ketika diuji itu sudah secara individu, berarti dia mampu. Artinya orang tersebut mampu dalam menguji, dalam mengembangkan ya sorry, dalam menguji, dalam proses pengembangan perangkat lunak tersebut dilakukan. Nah, si user berarti mampu. Kalau sudah mampu berarti sudah profesional. Bayangkan profesionalnya seorang penguji tersebut, si user tersebut bisa kita bayangkan luar biasa potensi dengan potensi yang ada tersebut. Kemudian item yang diuji. Nah, item yang diuji itu menurut spesifikasinya berdasarkan dengan komponen sistem yang diuji. Kalau spesifikasi sebuah komponen sistem tersebut yang diuji dengan baik, berarti berdasarkan dengan apa? Dengan komponen tadi di awal tadi saya bilang. Terkait dengan subsistem dengan sistem tersebut. Terkaitan sistem dengan subsistem tersebut. Artinya berarti kebutuhannya tadi sudah terencana dengan baik. Sampai ada namanya spesifikasinya. Bahkan kalau sudah bicara tentang spesifikasi, berarti sudah luas lingkupnya. Luar biasa lingkupnya. Lingkupnya tidak lagi dalam lingkup yang skupnya kecil lah, saya bilang tadi. Skupnya misalkan di dalam RT ya, tidak. Berarti sudah bisa masuk dalam kelurahan, kecamatan, ataupun tingkat kota, nadia, ataupun kabupaten. Itu bisa bayangkan. Lingkupnya sudah luar biasa besar di situ. Nah, berdasarkan dengan spesifikasi. Kalau sudah berdasarkan dengan spesifikasi, berarti si user itu tahu. Caranya seperti ini loh, kalau misalkan ingin dikembangkan, ingin dilakukan pengujian, berdasarkan dengan ini. Mampu menurut dia. Tinggal kita melakukan proses pengembangan selanjutnya. Kemudian jadwal testing. Jadwal testing pasti diperlukan perencanaan. Dari mulai prosedur pencatatan hasil dan juga prosedurnya, ataupun bahkan kebutuhan akan hardware dan software-nya, pasti diperlukan sekali. Jadi tidak kecil lah. Anggaplah kalau kebutuhan si hardware maupun software pasti menyesuaikan. Karena apa? Kalau lingkupnya sudah dalam konsultan ya sudah pasti besar. Kebanyakan seperti itu. Itu yang perlu dikembangkan. Karena apa? Kebutuhan hardware maupun kebutuhan software tersebut dibutuhkan berdasarkan dengan yang ingin dikembangkan lah pastinya. Kemudian pencatatan hasil dan prosedur. Nah, pencatatan hasil maupun prosedur tersebut berdasarkan dengan itu tadi. Dilihat, dijadwalkan kapan ingin dilakukan proses pengujian, berapa lama. Kemudian kalau misalkan terjadi sebuah kesalahan di implementasinya, kita tinggal perbaiki di bagian mana. Intinya tidak boleh mayor. Kalau sudah mayor artinya banyak sekali masalahnya. Tapi kalau minor, kita masih bisa lihat. Mungkin ada kebutuhan ditambahkan saja, atau mungkin pengurangan saja, atau bagaimana. Tidak banyak sekali yang perlu perubahan di situ. Tapi kalau sudah mayor, artinya banyak yang perlu diperbaiki. Kalau sudah perlu banyak diperbaiki, artinya kalian tidak berhasil di situ dalam proses pengembangan paralak dikembangkan. Kemudian kendala. Kendala apa saja sih yang terjadi misalkan kekurangan staff. Kalau kekurangan staff misalkan, kekurangan SDM, kekurangan orang, sudah hal biasa. Hanya saja kan berdasarkan dengan budget dari perusahaan tersebut. Tidak semua sama. Bahkan perusahaan A, perusahaan B tidak sama dalam dalam apa ya? Dalam mengembangkan SDM tersebut tidak sama. Pasti berbeda-beda.
Kalau misalkan sama, perusahaan masing-masing punya pendapatannya masing-masing. Punya artinya adalah punya sahamnya masing-masing, tidak sama. Kalau misalkan konsultan kalian buat pertama kali di tahun pertama, biasanya konsultannya tidak banyak orang-orang, tapi tidak banyak di situ. Tapi kalau sudah berkembang luas, sudah berkembang luar biasa, berarti dibutuhkannya pasti banyak. Tidak mungkin satu, dua, tidak. Ya, IT tidak mungkin satu. Pasti banyak. Kekurangan staf ini pasti bisa diatasi lah. Seperti itu. Tidak mungkin lah tidak bisa diatasi dengan baik. Kalau proses pengembangannya seperti itu ya. Demikian kami. Maupun alat. Alat ini sering terjadi. Kenapa? Yang tadi saya bilang. Kebutuhannya adalah untuk hardware-nya. Tiba-tiba kita butuh namanya printer, tetapi di perusahaan tidak ada ya. Ya akan jadi masalah menurut saya. Itu hal sepele. Atau mungkin tidak ada apa gitu misalkan. Seperti apa? Hal kecil lah. Flash disk misalkan. Atau mungkin hal kecil flash disk misalkan. Kebutuhannya untuk penyimpanan data tidak ada. Masalah juga. Nah, tadi saya bilang, pengujian dibutuhkan. Alat pengujinya mungkin tidak efektif, perlu perbaikan. Ya, bisa saja terjadi seperti itu. Itu yang diperlukan sekali tadi. Kemudian waktu. Kalau waktu, sudah bicara tentang artinya perencanaannya berdasarkan dengan waktu tersebut tidak efektif. Tidak efektif. Kenapa? Misalkan dibutuhkan waktu pengujian 2 bulan misalkan. Tiba-tiba kalian butuh malah menambahkan waktu jadi 3 bulan. Artinya kalian tidak efektif berdasarkan dengan waktu tidak sesuai lah. Kalau tidak sesuai malah jadi masalah, bumerang. Karena apa? Kendala tersebut seharusnya bisa teratasi. Tadi, seperti kekurangan staf sudah pasti. Kalau misalkan kekurangan staf dibutuhkan, ya ditambahkan. HRD melakukan penambahan orang di bagian IT seperti itu. Tapi kalau sudah kekurangan alat ini bisa terjadi. Karena apa? Banyak sekali lah perusahaan tidak semua sama. Karena perusahaan A, perusahaan B tidak semua sama. Secara finance-nya, sama pasti kebutuhan. Berdasarkan dengan kebutuhan alat bisa saja seperti itu. Kemudian failure and fault. Failure adalah sebagai sebuah output yang tidak benar ataupun tidak sesuai ketika sistem tersebut dijalankan. Failure dengan fault tersebut adalah sebagai bagian yang ada di dalam prosesnya tersebut. Nah, output artinya adalah hasilnya. Kalau hasilnya tidak sesuai, kalau hasil tidak benar, bagaimana user bisa percaya? Bagaimana user bisa menerima dengan kenyataan tersebut? Bayangkan saja seperti itu. Atau kalian lah, saya mengajarkan kalian, kemudian ketika mengembangkan sebuah perangkat lunak, menurut saya seperti ini. Outputnya seperti ini. Tetapi bisa saja menurut kalian tidak benar. Tidak menggunakan apa misalkan waterfall, misalkan modelnya seperti itu, tidak menggunakan itu. Misalkan seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Karena apa? Membutuhkan waktu tadi saya bilang. Sudah membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang besar, tidak juga membutuhkan orangnya juga. Ya, jadi sesuatu yang demikian. Kemudian kalau fault lebih pada sebuah kesalahan. Tersebut bisa saja menimbulkan output yang tidak benar ataupun tidak sesuai. Bisa saja terjadi seperti itu. Ketika kode tersebut yang fault tersebut dijalankan, bisa saja terjadi. Bayangkan sudah menjadi kesalahan, kemudian outputnya tidak benar. Outputnya tidak sesuai. Wah, luar biasa. Harus mengulang kembali dari awal. Saya bayangkan seperti itulah. Sudah menjadi sebuah kesalahan, kemudian outputnya tidak benar. Wah,
Ya, kalau boleh dikatakan adalah kalian sudah jatuh, kemudian tertimpa tangga. Anggaplah seperti itu. Outputnya jatuh, tertimpa tangga. Semakin berat lagi masalah yang terjadi. Kita bisa bayangkan seperti itu. Luar biasa. Kalau kesalahan code-nya tersebut, source code-nya, berdasarkan dengan apa yang mungkin menimbulkan failure tersebut terjadi, kita tinggal lihat saja kan, seperti apa kondisi yang ingin dikembangkan nanti. Kalau ketika code tersebut failure, artinya dalam kode tersebut outputnya tidak baik, tidak benar, tidak sesuai. Yang dijalankan ya masalah. Makanya failure dengan code tersebut menjadi masalah yang besar yang perlu dihindari, yang perlu disingkirkan. Jangan sampai terjadi. Apalagi ke kalian. Jangan sampai terjadi seperti itu. Harus dihindari masalah yang terjadi di situ. Tidak boleh sampai terjadi yang tidak diinginkan. Seperti itu. Kemudian filer and fault tersebut, kalau dideskripsikan berdasarkan dengan kelas filer, ada namanya transient. Transient tersebut adalah akan muncul untuk input tertentu. Input tertentu dalam artian sudah dibutuhkan. Misalkan inputnya A. Ada A1, ada A2, ada A3. Nah, inputnya tertentu. Kalau dia akan muncul dengan input yang tertentu, artinya adalah ketika diproses, input tersebut yang berdasarkan dengan apa yang muncul tadi. Kemudian permanen, munculnya untuk semua input. Artinya kalau permanen, inputnya berdasarkan dengan apa? Secara keseluruhan, tidak satu persatu, tidak satu bagian, tidak. Justru inputnya untuk semua input. Artinya transient juga ikut kalau di sini ke permanen. Kalau permanen secara keseluruhan, semuanya ikut dalam proses file maupun envelope tersebut. Kemudian recoverable, sistem yang memperbaiki secara otomatis. Sistem yang memperbaiki secara otomatis inilah perlu melakukan sebuah recovery, perlu melakukan namanya sebuah penyimpanan data yang baik. Kenapa? Sistemnya nanti akan bisa memperbaiki ketika kita ingin mengembangkan selanjutnya dengan berdasarkan secara otomatis. Kemudian, unrecoverable artinya adalah sistem tersebut tidak memperbaiki secara otomatis. Sistemnya berdasarkan dengan apa yang terjadi tadi. Bisa coba jadi seperti itu. Tidak dapat secara otomatis. Kita bisa bayangkan ya. Kalau sistem tersebut malah tidak otomatis ya jadi masalah. Itu bisa jadi seperti itu. Kemudian non-corrupting. Kalau sudah bicara non-corrupting adalah file tersebut tidak merusak data. Tetapi kalau corrupting, lebih file tersebut lebih merusak sebuah sistem data. Artinya adalah corrupting dengan uncorrupting tersebut berbeda. Dengan non-corrupting tersebut berbeda. Kenapa? Antara tidak merusak data dengan merusak data pasti sudah akan menjadi masalah. Ini bisa saja terjadi corrupting itu bisa saja terjadi di data kalian lah, tidak jauh-jauh. Misalkan data kalian tentang kuliah kalian. Datanya korup. Ya, kenapa? Jangan sampai terjadi. Kalau itu terjadi menjadi masalah. Ya, itu yang perlu diantisipasi. Kita perlu tahu. Oh, ternyata seperti ini. Ketika mengembangkan sebuah perangkat lunak itu seperti ini. Berdasarkan dengan hal ini. Itu yang terjadi masalah. Jangan sampai jadi masalah lah seperti itu. Kemudian sebelum saya lanjut ada yang tanyakan tidak? Silakan kalau tanyakan.
Ada yang tanyakan tidak? Silakan tanyakan. Kalau kalian mau minum silakan. Kalau kalian juga mau sarapan dahulu ya tidak masalah. Silakan diatur aja lah oleh kalian. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ke prioritas. Prioritas berarti adalah utama. Karena apa? Artinya lingkupnya lebih besar, lingkupnya lebih lengkap dengan berdasarkan dengan prioritas. Ya. Hasil atau hanya tes inilah yang dilakukan secara lengkap. Kenapa? Karena dapat meyakinkan bahwa sistem tersebut terbebas dari kesalahan. Sistem tersebut terbebas dari masalah. Kita bisa bayangkan kalau menjadi sebuah sesuatu yang baik, ya pasti perlu namanya pengorbanan yang banyak. Perlu pengorbanan, tidak mungkin akan menghasilkan sistem yang baik kalau tidak perlu pengorbanan. Ya, perlu pengorbanan sama sekali. Karena apa? Ya tadi bisa meyakinkan bahwa sistem tersebut bisa terbebas dari kesalahan, terjadi masalah. Artinya itu. Kemudian, tetapi hal ini sangat sulit dilakukan. Karena apa? Saya bilang tadi, atau mungkin saya pernah bilang sebelum-sebelumnya. Sistem tersebut dibuat, ya pasti dia akan tidak semuanya sempurna. Ada namanya kekurangan di situ. Kekurangan ini perlu kita atasi. Tidak mungkin kekurangan tersebut malah menjadi masalah petaka. Ingat bahwa pengembangan sebuah prioritas tersebut dibutuhkan berdasarkan dengan hal ini tadi. Ya, testing ya tadi prioritas utama lah, tidak mungkin prioritas itu menjadi masalah di situ. Ya, kita bisa lihat bahwa kalau misalkan pengembangan sebuah testing itu ya direncanakan berdasarkan dengan waktu, berdasarkan dengan biaya, berdasarkan dengan apa tadi, dan dengan aplikasinya atau sistem tersebut yang dibuat. Intinya seperti itu. Prioritas dilakukan terhadap sebuah pengujian berdasarkan dengan kemampuan dari sistem yang dibuat tersebut. Nah, prioritas tersebut dilakukan kalau pengujiannya tersebut ternyata mampu dengan baik, mampu berdasarkan dengan sesuatu yang baik. Intinya kemampuan dari prioritas tersebut ya dibandingkan dengan sistem yang dibuat. Kalau sistem yang dibuat berdasarkan dengan A ya harus A. Bukan malah A jadi malah Z, jadi masalah buat kalian. Harusnya A tersebut jadi baik malah menjadi tidak baik. Karena berdasarkan dengan apa? Kemampuan sistemnya tidak berdasarkan dengan yang baik. Kemudian bukan masing-masing komponennya. Nah, dilihat bukan masing-masing komponennya. Ingat itu. Nah, itu dilakukan berdasarkan kemampuan sistemnya, bukan dengan komponennya. Ya kalau komponennya adalah alatnya tadi. Alatnya bagus, bagus, sudah pasti ya sudah. Tidak perlu lagi. Kalau alatnya perlu A ya sudah berdasarkan A tersebut. Ya, berdasarkan hal itulah yang dilakukan. Nah, kemudian pengujian ini berdasarkan dengan untuk situasi yang tipikalnya lebih penting dibandingkan dengan pengujian terhadap nilai batas. Nah, pengujian untuk situasi yang tipikalnya lebih penting, artinya harus baik, gitu. Harus sesuai ya terhadap nilai batasnya. Dilihat batasannya seberapa, seperti apa, ya berdasarkan dengan hal itu. Ya disesuaikan. Kalau batasannya hanya sebatas ya tidak banyak, tidak mas, ya sudah tidak perlu lagi. Intinya pengujian itu tadi situasinya harus lebih penting dibandingkan dengan pengujian terhadap nilai batas. Batasnya sudah ada, nilai batasannya sudah berdasarkan dengan apa. Tidak semuanya sama yang dilakukan. Karena kalau dilakukan memiliki batas nilai yang buruk, memiliki batas nilai yang baik, ya didasarkan dengan apa dulu penilaiannya seperti apa yang dilakukan.
Ya harus benar-benar disesuaikan lah. Batasan penilaiannya itu seperti apa dilakukan. Nah, kemudian tes data maupun kasus tesnya. Tes data dengan kasusnya tersebut pasti akan berbeda. Karena apa? Kalau tes data lebih kepada input yang direncanakan, kemudian digunakan oleh sistem tersebut. Nah, input yang direncanakan dengan baik pasti akan menghasilkan sistem yang baik juga ketika digunakan. Tapi kalau input datanya tersebut tidak direncanakan dengan baik, justru malah berpetaka ketika ingin digunakan sistem tersebut. Nah, harus disesuaikan dengan kasus juga. Kasus tesnya tersebut adalah input yang digunakan untuk menguji sebuah sistem dan juga bisa memprediksi output dari inputnya tersebut. Nah, ketika menguji sebuah sistem dan juga bisa memprediksi, artinya sudah sejauh mana batasan tadi. Diuji, kemudian diprediksi. Sistemnya bagaimana ketika diprediksi. Apakah prediksinya itu meleset atau prediksinya malah menjadi masalah. Dilihat seperti itu berdasarkan dengan hal tersebut. Jika sistemnya beroperasi sesuai dengan spesifikasinya, operasinya harus disesuaikan. Sistemnya bisa beroperasi dengan baik atau malah seperti apa. Nah, itu tadi. Karena apa? Berdasarkan dengan spesifikasinya. Spesifikasi dianggap adalah sebagai bagian. Kalau dilakukan, ya contoh seperti motor. Seperti kalian beli sebuah sepeda motor ataupun sebuah mobil. Pasti yang dilihat adalah spesifikasinya dahulu. Muat untuk berapa orang. Kemudian mesinnya berapa cc. Kemudian ini matic atau manual. Kemudian ini akan bermanfaat untuk orang banyak atau bagaimana. Dilihat seperti itu tadi. Harus disesuaikan. Nah, tes data dengan kasus tesnya tersebut saling keterkaitan lah satu sama lain. Nah, keterkaitan yang direncanakan dengan apa yang sudah digunakan tadi. Karena untuk menguji sebuah sistem pasti berkaitan dengan baik. Dan juga memprediksi sebuah output yang tersebut. Prediksi sebuah output itu sudah bisa digambarkan lah. Kalau outputnya dalam bentuknya kotak, ya sudah pasti kotak. Tidak mungkin menjadi bulat atau menjadi sebuah lingkaran. Tapi kalau misalkan perlu perbaikan di pertengahan, implementasinya perlu diperbaikan dengan tension aparte, itu sekali dibutuhkan. Itu saling berkaitan semuanya. Tidak mungkin berbeda yang dilakukan. Harus dilihat sistemnya yang beroperasi tersebut apakah atau bagaimana. Ya, disesuaikan berdasarkan dengan kondisi yang terjadi. Kemudian proses defect ini lebih berbeda lagi. Kalau proses defect itu lebih kepada apa ya? Defect test itu lebih kepada ya gambaran di awal. Dari mulai desain tes, dari mulai prepare test, dari mulai runningnya di program tersebut dengan tes data, kemudian sampai ke compare result, artinya hasil compare-nya tersebut. Karena untuk kasus tesnya, ya itu tadi, ini tes semua, tes kasus tesnya tersebut dari mulai desain ke prepare itu tes kasus, dari mulai prepare ke running itu juga tes data, dan dari running ke compare result juga tes result. Dari mulai tes kasus, kemudian tes data sampai ke tes result tersebut adalah bagian dari compare, artinya mengkomparasi bagian hasil yang dikerjakan di situ, di compare, disambungkan mungkin disaling keterkaitan hubungan dengan yang lain seperti apa. Nah, itu berdasarkan itu barulah reportnya. Tes report inilah ada di akhir reportnya seperti apa, hasil pengerjaan, hasil pengujian. Nah, berdasarkan hal itu tadi, proses defect test pasti sudah saling keterkaitan ya di antara yang lain. Karena apa? Kalau berdasarkan dengan itu, tes kasus dengan tes data dengan tes result maupun tes report tersebut saling keterkaitan. Ada di mana? Ada di proses pengujian. Pengujian berdasarkan dengan apa? Ya tadi, berdasarkan dengan hal-hal yang ingin dikembangkan nantinya. Itu yang pasti.
desain tes tadi ya, sampai yang lain pun juga sama seperti itu. Dan keterkaitan dengan hal itu tadi. Ya. Mungkin itu, kemudian saya lanjut ke pendekatan. Pendekatan strategis. Artinya pendekatan berdasarkan dengan pengujian secara strategis. Pendekatan strategis dalam sebuah pengujian perangkat tersebut ada namanya pengujian unit. Artinya adalah komponennya. Kemudian pengujian integrasi, kemudian keterhubungan satu dengan lainnya. Kemudian pengujian validasi, lalu pengujian sistem. Nah, pengujian unit, pengujian integrasi, ini saling keterkaitan. Kalau sudah bicara tentang validasi ada di akhir. Divalidasikan di akhir. Hasilnya seperti apa? Sampai ke sebuah pengujian sistem. Nah, semua seperti itu, pendekatannya seperti itu, berdasarkan dengan hal itu. Pengujian strategis dalam pendekatan strategis dalam proses pengujian pasti juga jalan keterkaitan. Ya, ingat kita perlu tahu bahwa pengujian tersebut tadi banyak hal yang perlu kita pelajari lagi. Jadi nantinya kalau kalian misalkan ada di bagian pengujian ya perlu dipelajari lagi apa yang sudah saya ajarkan. Jadi seperti itu. Atau mungkin yang lainnya silakan seperti itu. Jadi tidak atau mungkin bisa belajar dengan yang lain, dengan teman yang lain silakan. Karena apa? Karena tidak harus di kampus saja dalam pengajaran. Bisa saja dengan yang lain. Sama seperti saya juga. Saya juga belajar dengan yang lain. Tidak sama. Saya perlu belajar dengan kakak kelas saya ataupun adik kelas saya pernah cerita dengan seperti itu kan. Tidak semua sama seperti itu. Nah, pengujian unit. Kalau pengujian unit lebih pada berfokus. Fokus intinya ada satu. Fokus inti terkecil dari sebuah desain perangkat tersebut itu adalah modul. Ya, modul. Artinya adalah gambarannya seperti apa dari desain tersebut. Kecil, tidak besar. Tapi kalau sudah ada modul, sudah ada gambaran, prosedurnya ada, SOP-nya ada, tidak masalah seperti itu. Itu yang perlu dikembangkan proses pengujian. Kemudian uji coba unit. Nah, uji coba unit itu selalu berorientasi kepada white box testing, artinya kepada uh, pengujian pengujian kotak putih di situ yang dilakukan di situ. Pengujian coba unit inilah yang berorientasi karena kenapa? Karena orientasinya dengan white box testing tersebut yaitu tadi. Nah, yaitu tadi karena tadi pengujian ada di awal, pengujian unit lagi ya kan. Anggaplah seperti itu. Kemudian ini dapat dikerjakan secara paralel atau beruntun dengan modul yang lainnya. Nah, secara paralel maupun beruntun pasti berkaitan tadi dengan modul apa saja yang sudah digunakan. Modul-modul seperti itu tadi. Ya, banyak hal lah seperti itu yang dikerjakan nantinya. Dikerjakan walaupun secara paralel, kemudian maupun secara beruntun itu artinya adalah modul tersebut ya tadi modulnya saling keterkaitan A dengan B dengan C sama seperti tadi dengan D ya sama seperti itu. Tidak lain yang dilakukan gitu. Kemudian pengujian unit itu seperti ini kalau dalam sebuah modul ada kemudian ada namanya interface tatap muka kemudian struktur datanya lalu kondisi batasannya kemudian jalur independen lalu jalur penanganan kesalahan tersebut modul betapa bicara tentang kasus tesnya tersebut kasus pengujiannya karena apa berdasarkan dengan interface dengan yang dilakukan dengan secara tatap muka maupun struktur data yang ada. Nah, struktur data yang ada maupun interface, kemudian kondisi batasannya, kemudian jalur dependent, atau bahkan yang terakhir adalah jalur penanganan sebuah kesalahan tersebut yang berdasarkan dengan kasus tesnya tadi. Didasarkan dengan hal itu. Harus berdasarkan dengan itu kalau ingin dikembangkan nantinya. Tapi kalau tidak ingin dikembangkan, ya sudah pasti bicara tentang modul ya akan menjadi satu bagian saja dari beberapa bagian yang ada. Seperti itu. Itulah tentang pengujian. Bicara tentang pengujian, unit. Pengujian unit itu seperti itu tadi. Saling keterkaitan. Tidak berbeda-beda. Kalau beli calon dibuat menjadi sebuah bagian yang berbeda, pasti akan tidak makin melalui batasan tadi, atau mungkin melalui struktur datanya, atau mungkin berdasarkan dengan
jalur random ya seperti itu tadi. Harus disesuaikan dengan hal itu. Agar apa? Agar modul yang ingin dijadikan atau ingin dibuat ya harus baik yang pasti. Itu intinya. Jangan sampai malah pengujiannya malah berbeda. Ya, silakan mungkin yang tanyakan lagi sebelum saya lanjut ke proses selanjutnya.
Oke, saya lanjut ya, tentang pengujian unit. Masih dalam proses pengujian unit. Ada berapa? Apakah jumlah parameter tersebut input sama dengan jumlah argumen? Didasarkan dengan apa parameternya input tersebut? Kalau sama dengan jumlah argumen, artinya didasarkan dengan apa? Didasarkan dengan sesuatu yang ingin dikembangkan nantinya. Hmm. Nah, pengujian unit. Kalau pengujian unit tadi saya bilang, apakah kita perlu melakukan jumlah parameternya? Parameter yang dilakukan berapa banyak? Jumlah parameternya seperti apa? Kemudian inputnya perlu sama dengan jumlah argumen tersebut. Apakah antara atribut dan parameter argumen tersebut apakah sudah cocok atau belum?
Saya lanjut mengenai pengujian unit. Apakah antara sistem satuan parameter tersebut dan argumen sudah cocok atau belum? Dilihat jumlah parameternya seperti apa. Kalau jumlah parameter ya disesuaikan seperti apa. Apakah tadi antara sistem satuan dan parameter dan argumen itu sudah cocok atau belum, atau malah berbeda. Kemudian apakah jumlah argumen yang ditransmisikan ke dalam sebuah modul akan dipanggil sama dengan atribut parameter tersebut. Ingat lagi, itu berdasarkan dengan pengujian unit yang berlaku. Kemudian, apakah atribut ini dari sebuah argumen ditransmisikan ke modul yang dipanggil sama dengan atribut parameter tersebut? Kemudian, apakah sistem unit dari argumen yang ditransmisikan tersebut ke dalam sebuah modul dipanggil sama dengan sistem unit parameter tersebut? Dan apakah jumlah atribut dan urutan argumen ke fungsi built-in tersebut apakah sudah benar atau perlu perbaikan? Pengujian unit ini sangat berkaitan. Kemudian adakah referensi ke parameter yang tidak sesuai dengan poin NP yang ada? Apakah argumen input only tersebut diubah? Apakah definisi variabel global konsisten dengan modul? Dan apakah batasan yang dilalui merupakan sebuah argumen? Itu berdasarkan dengan pengujian ini tadi. Sebentar ya, saya ke kamar mandi dahulu sebentar.